Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bu Nisa yang hari ini masih mengikuti live Zoom ya untuk pembelajaran sejarah Indonesia. Baiklah Nak, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ya kita berdoa kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kemudian kita juga berdoa semoga diberikan kelapangan waktu, kemudian keluasan rizki, kemudian kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Kita mulai saja, doa kita mulai sekarang. Doa selesai. Baik Nak, jadi pada pagi hari ini kita masih akan membahas materi yang masih berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Nah, jadi kalau minggu yang lalu kita masuk di ulangan harian juga berkaitan tentang Sumpah Pemuda, hari ini juga kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda tetapi yang berbeda indikator. Nah, langsung saja saya akan men-share ya PPT saya pada pagi hari ini. Nah, saya kira kelihatan ya untuk PPT yang saya share dengan kalian. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Mem. Oke ya. Nah, jadi untuk materi pada hari ini ya, jadi kita masih tetap akan membahas seperti yang saya katakan adalah tentang kepemudaan. Nah, jadi indikator pembelajaran pada hari ini yang ingin kita capai adalah kita ingin menganalisis perjuangan para pemuda dan wanita pasca Sumpah Pemuda. Nah, jadi berbeda dengan indikatornya yang berikut yang sebelumnya. Nah, kalau hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan para pemuda dengan apa? Dengan dibentuknya organisasi kepemudaan. Jadi organisasi-organisasi yang akan kita bahas pada minggu hari ini adalah sebenarnya organisasi yang nggak asing lagi dari sering kita dengar. Nah, langsung saja ya. Jadi yang akan kita bahas itu adalah tentang pergerakan pemuda kebangsaan yang akan dimulai nanti tentang Budi Utomo, kemudian tentang Sarekat Islam, kemudian tentang Indis Partis, Muhammadiyah, Hadatul Ulama, dan nanti kita akan membahas tentang organisasi-organisasi semacamnya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang Budi Utomo ya. Jadi seperti yang kalian lihat di PPT yang ada di depan kalian, nah ini adalah simbol dari Budi Utomo dengan pendirinya. Nah jadi berdirinya Budi Utomo itu diperkirakan di tanggal 20 Mei 1908. Nah makanya nanti setiap tanggal 20 Mei kita itu selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa? Jadi Budi Utomo ini dianggap sebagai tonggak dari kebangkitan secara nasional. Artinya ya para pemuda-pemuda bergerak untuk kebangkitan, untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi makanya ketika pendirian Budi Utomo ini dijadikan suatu awal kebangkitan, nah itu sah-sah saja. Kenapa? Karena memang dari sinilah para pemuda-pemuda itu bergerak. Ya, nah tokoh siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian organisasi Budi Utomo ini dimulai dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian nanti ya ada Sutomo, kemudian Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan Aryo Tirtokusumo. Nah, orang-orang ini adalah para pemuda-pemuda yang tergabung dalam pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di Stovia. Nah, sekolah Stovia ini adalah sekolah bentukan dari Belanda, di mana lulusan dari Stovia ini adalah lulusan untuk para dokter, ya para dokter. Jadi memang orang-orang yang bersekolah di Stovia ini memang
akan direkrut untuk menjadi dokter dan mempunyai intelijen yang sangat luas sekali, yang sangat bagus sekali memang karena sekolah ini adalah bentukan untuk orang-orang Indonesia di mana kastanya atau status sosialnya itu memang di atas ya, artinya apa, menengah ke atas seperti anak bupati yang bersekolah di sini karena untuk rakyat biasa itu nggak akan mungkin untuk bersekolah-sekolah pada sekolah-sekolah bentukan dari Belanda. Nah, jadi apa yang bisa kita munculkan dari Budi Utomo ini? Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena organisasi ini dianggap sebagai organisasi kebangsaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah Budi Utomo mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yaitu telah membuka jalan dan mempelopori gerakan kebangsaan Indonesia, termasuk gerakan-gerakan kepemudaan. Nah, kemudian keberadaan Budi Utomo memberikan inspirasi untuk organisasi-organisasi modern lainnya seperti Jong Sumatera, Jong Ambon, Sedio Tomo, Muhammadiyah, dan lain-lain. Jadi pelopor dari semua gerakan ini berasal dari Budi Utomo. Walaupun seperti yang saya jelaskan pada minggu-minggu yang lalu ya, secara sekilas Budi Utomo ini bukan sebuah organisasi yang sifatnya itu pergerakan menentang penjajahan, bukan, tetapi sifatnya itu lebih kepada mengumpulkan para pemuda-pemuda untuk menyatukan visi dan misinya. Jadi belum bersifat pergerakan, belum ingin melawan kepada penjajahan kolonialisme Belanda. Nah, itu tentang Budi Utomo. Kemudian untuk yang kedua ya, yang akan kita bahas adalah tentang Sarekat Islam. Nah, kalian bisa lihat juga simbol dari Sarekat Islam. Nanti Sarekat Islam ini ya, ketika sudah banyak masanya ya, dia akan terpecah. Tapi perlu saya jelaskan juga ya, Sarekat Islam ini adalah pertamanya bukan Sarekat Islam, tetapi Sarekat Dagang Islam. Untuk apa? Untuk mengelabuin sebenarnya ya pendirian Sarekat Dagang Islam ini supaya diizinkan oleh Belanda pada saat itu berdiri, maka namanya Sarekat Dagang Islam. Kenapa? Karena memang diperuntukkan para pedagang-pedagang Islam. Nah, walaupun nanti pada kenyataannya dia akan berubah haluan, namanya bukan Sarekat Dagang lagi, tapi Sarekat Islam. Nah, jadi nanti Sarekat Islam ini ketika masanya sudah banyak, pendukungnya sudah banyak, mulailah orang-orang yang berpengaruh penting di Sarekat Islam itu mulai banyak, dan mulailah pemikiran-pemikirannya itu bercabang, sehingga nanti dalam kelanjutan dari Sarekat Islam ini dia terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam berhaluan kiri dan Sarekat Islam yang berhaluan kanan. Nanti kita ketahui bahwasanya Sarekat Islam yang berhaluan kiri inilah nanti cikal bakal dari ISDV atau yang biasa kita sebut dengan Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi kita akan membahas tentang berdirinya dari Sarekat Islam. Jadi diperkirakan berdirinya Sarekat Islam ini di tanggal 16 Oktober 1905. Nah, jadi pada kongres pertama seperti yang saya katakan tadi, namanya bukan Sarekat Islam, tetapi namanya Sarekat Dagang Islam atau yang biasa disingkat dengan SDI. Nah, di Solo ya, 1906. Kemudian namanya ditukar menjadi Sarekat Islam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena apa? Sudah mendapatkan tujuan-tujuan dan Belanda pada saat itu sudah memperbolehkan untuk organisasi ini bergerak. Karena apa? Karena awalnya memang tujuannya adalah untuk mengumpulkan para pedagang-pedagang Islam. Oke, nah tokoh pendirinya adalah Haji Samanhudin dan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk gelar haji, haja, itu sebenarnya hanya di Indonesia saja yang mendapatkan gelar haji. Kalau kalian lihat ya, pada negara-negara lain ya, yang pernah melakukan ibadah haji ke Tanah Suci, itu pulang
biasanya mereka nggak akan juga mendapatkan gelar haji. Hanya di Indonesia saja yang mendapatkan gelar haji ketika mereka pulang dari ibadah haji di Mekah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Memang itu yang sengaja dikonsepkan oleh pemerintahan Belanda ya untuk apa? Untuk memilahkan, untuk memisahkan, untuk menandakan ya bahwasannya ya orang-orang yang baru pulang dari Mekah itu diberi gelar haji supaya tahu pemerintah Belanda bahwasanya orang tersebut sudah menunaikan ibadah hajinya ke Mekah. Karena apa? Karena memang orang-orang yang pernah pergi ke luar negeri, apalagi yang dalam konteks Islam, itu sangat ditakuti oleh Belanda. Maka untuk menandakan orang-orang yang pernah pergi ibadah haji, maka Belanda memberikan gelar haji di depannya. Nah, itu dia sebenarnya maksud dari Belanda memberikan gelar itu kepada masyarakat Indonesia yang pernah pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ya. Nah, kemudian apalagi yang keterangan-keterangan yang bisa kita ambil dari Sarekat Islam ini. Nah, jadi menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonomi pribumi agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa asing dengan didirikannya koperasi di Kota Surabaya. Makanya itu tadi didirikan Sarekat Dagang Islam. Nah, kemudian dalam kongres tahunan yang diselenggarakan Sarekat Islam pada 1916, Sarekat Islam mempunyai cita-cita supaya penduduk Indonesia menjadi satu nasional atau satu suku bangsa, dengan kata lain mempersatukan etnis Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Nah, jadi Sarekat Islam ini berbeda dari Budi Utomo, walaupun nanti pada dasarnya dia ingin menyatukan para pedagang-pedagang Islam, tetapi dalam kelanjutan dari organisasi ini sangat bersifat pergerakan. Kenapa? Karena ya orang-orang Islam yang ada di dalam tubuh Sarekat Islam ini memberontak kepada pemerintahan kolonialisme Belanda nampak sekali. Makanya Sarekat Islam ini adalah salah satu organisasi yang pada saat itu mendapatkan garis merah oleh pemerintahan Belanda. Karena apa? Sifat pergerakannya itu nampak sekali, dan sifat dari ketidaksukaan terhadap Belanda itu nampak sekali. Nah, itu tentang sedikit Sarekat Islam. Yang berikutnya Indis Partis ya. Nah, ini kalau kalian lihat simbol dari Indis Partis itu dia berupa wayang ya. Nah, jadi kalau kalian lihat simbol wayang ini maka identik dengan kebudayaan Jawa. Iya memang, karena memang rata-rata ya para pendiri dari organisasi-organisasi ini memang berasal dari Jawa. Nah, mereka awalnya Indis Partis ini supaya bisa mengelabui juga Belanda itu memang ingin mengembangkan kebudayaan. Dan nanti setelah selesai ya misi mereka mengembangkan kebudayaan, mereka melakukan pergerakan. Nah, makanya simbol dari manipulasi untuk Belanda itu adalah simbol wayang ini. Nah, jadi Indis Partis itu berdiri diperkirakan di tanggal 25 Desember 1912. Nah, dengan tokoh-tokohnya yang kalau kita lihat, kalian bisa lihat ya gambar tokoh-tokohnya itu ada tokoh 3 serangkai yang biasa kita dengar. Meliputi dari Douwes Dekker yang memang orang Belanda ya, nama kalau orang Indonesianya Setiabudi Danudirjo. Kemudian ada Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara. Mereka lah orang-orang yang mempelopori dari terbentuknya Indis Partis. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari keterangan Indis Partis ini? Jadi organisasi ini mempunyai cita-cita menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, termasuk tadi budaya-budaya yang ada di Indonesia, makanya tadi simbolnya adalah wayang. Baik golongan Indonesia maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dan membutuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Nah, jadi perlu kalian ketahui, ini Indis Partis juga salah satu organisasi yang bersifat pergerakan. Mereka berani menentang yang namanya
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Makanya nggak usah heran kenapa si De Dekker ini sangat menentang sekali kebijakan-kebijakan Belanda, karena dia merupakan orang yang berasal dari golongan liberal Belanda ataupun golongan humanis yang Belanda yang sangat menentang kebijakan-kebijakan Belanda yang dianggap sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia pada saat itu. Makanya dia kekeh sekali untuk membela bangsa Indonesia, ya karena apa? Hati nurani dia itu tidak tega melihat penderitaan yang dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Makanya dia bergabung ya ke orang Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian Indis Partis yang berdasarkan golongan Indo yang makmur merupakan partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia seperti yang saya katakan tadi. Nah, berikutnya adalah tentang Nahdlatul Ulama. Nah, NU, kalian bisa lihat tuh ya, NU ini simbolnya, jadi sampai sekarang juga NU masih ada nih. Nah, dia berdiri diperkirakan di tanggal 31 Januari 1926 dengan tokoh pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi NU ini termasuk organisasi yang giat ya mengubah tradisi berkhutbahnya dengan bahasa Arab menjadi bahasa daerah yang dapat dimengerti oleh jamaahnya. Makanya sering ya orang-orang NU ini menyatakan bahwasanya ada budaya Islam Nusantara. Itu sebenarnya dasarnya adalah supaya bagaimana memasukkan pengaruh Islam itu supaya cepat dimengerti dengan budaya Nusantaranya itu. Nah, tapi sebenarnya nggak ada Islam Nusantara ya, Nak. Nah, kemudian yang kedua, mendirikan lembaga-lembaga sosial seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, serta sekolah-sekolah yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam konteks Indonesia adalah bangkit nasionalisme modern, yaitu nasionalisme enggak bersifat kesukuan, yang merupakan modal penting untuk terbentuknya sebuah negara yang kuat gitu. Jadi nggak ada yang berpisah, artinya bersatu. Karena keinginan NU itu adalah ingin mempersatukan bangsa Indonesia melalui apa? Melalui juga tadi dalam konteks kebudayaannya. Nah, kemudian organisasi-organisasi lain yang masih bersifat keislaman itu ada organisasi Partai Arab Indonesia, di mana orang-orang Arab itu juga orang-orang keturunan Arab itu mendirikan sebuah partai ataupun sebuah organisasi di sini. Kemudian ada Persatuan Muslim Indonesia, kemudian ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kemudian ada Persatuan Ulama Seluruh Aceh, ada Nahdlatul Watan. Nah, ini adalah organisasi-organisasi yang masih bersifat keislaman, yang hampir sama dengan NU. Nah, kemudian juga ada salah satu juga yang hampir sama ya, dan ini merupakan salah satu organisasi yang nanti pada masa pendudukan Jepang, hanya inilah yang diperbolehkan organisasi berdiri, karena dianggap organisasi ini bersifat netral, yaitu organisasi yang bernama Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAYAM. Oh, bukan MIAI ya, MIAI. Jadi supaya kalian ingat mie ayam itu aja. Padahal ini adalah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Satu-satunya organisasi yang boleh berdiri pada masa pendudukan Jepang nantinya. Nah, jadi organisasi ini berdiri di sekitar tahun 1937 dengan pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Mas Mansur dan teman-temannya yang lain, dengan apa? Mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam menghadapi politik Belanda seperti menolak undang-undang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam. Nah, jadi nanti seperti yang saya katakan, jadi MIAI ini adalah salah satu organisasi yang tidak dibubarkan pada masa pendudukan Jepang. Nah, mungkin itu saja ya. Oh, ada lagi ya. Ada yang berikutnya adalah Trikoro Darmo ya. Jadi Trikoro Darmo ini kalian bisa lihat ini lambangnya ya.
lambangnya itu ada mencerdaskan sakti, budi, bakti ya. Sakti itu di mana apa? Berlandaskan atas kekuasaan dan kecerdasan. Budi itu berlandaskan atas kebijaksanaan. Bakti itu berlandaskan kepada kasih sayang. Dengan apa? Tujuan mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra di sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Nah, untuk pendirian Trikoro Darmo atau tiga dharma yang harus kita punyai, ya termasuklah tadi sakti, budi, bakti. Nah, itu diperkirakan tanggal 7 Maret 1915 dengan tokoh pendirinya adalah Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Jadi perkumpulan ini adalah perkumpulan yang beranggotakan para pemuda-pemuda Jawa. Ini adalah salah satu organisasi ya. Nah, kemudian ada Jong Sumatera Bond ya. Jadi Jong Sumatera Bond ini pendirinya tokoh ya, tokoh bangsa yang nggak pernah kita lupa yaitu Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin ya. Jadi pusat dari kebudayaan ataupun perkumpulan dari Jong Java ini adalah Sumatera Barat yang meliputi mana para pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Sumatera itu tergabung di dalam perkumpulan Jong Sumatera Bond. Nah, tujuan dari organisasi Jong Sumatera Bond ini adalah memperkukuh hubungan antar pelajar yang berasal dari Sumatera, juga menumbuhkan kesadaran di antara anggotanya dan membangkitkan kesenian di Sumatera. Nah, jadi ini dia pendirinya tadi seperti yang saya katakan adalah Muhammad Hatta. Nah, organisasi-organisasi yang lain juga kalian sudah tahu seperti Jong Minahasa, Jong Slebes, Jong Ambon ya. Nah, ini banyak seperti Jong itu adalah salah satu ya organisasi bentukan dari para pemuda-pemuda yang berasal dari daerah-daerah. Nah, untuk para pemuda-pemuda Islam ataupun pemudi-pemudi Islam itu bisa kalian lihat ya, sebenarnya bukan saja kalau dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan para pemuda itu bukan dalam konteks laki-laki saja yang berjuang, tetapi tokoh-tokoh perempuan pun banyak ya melakukan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, semua itu sudah saya rangkum dan sudah saya bahas di modul. Jadi mengingat waktu yang juga tinggal sedikit, silahkan kalian membaca modul yang sudah saya siapkan untuk kalian di psikologi ya, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk materi perjuangan para pemuda dan wanita? Silahkan saya berikan kesempatan, Nak. Mem, saya ingin nanya, Mem. Ya, silahkan. Namanya siapa? Oh, Prio, Mem. Oh ya, silahkan Prio. Jadi tadi, Mem, pas di slide Budi Utomo itu kan, Mem, ada itu organisasi namanya Sedio Tomo. Itu organisasi apa, Mem? Coba ulang lagi, saya nggak jelas nih suaranya. Prio, maaf. Tadi kan, Mem, di slide Budi Utomo, Mem. Okay. Itu tadi katanya Budi Utomo kan kayak inspirasi beberapa organisasi, Mem. Ya. Salah satu contohnya Sedio Tomo, Mem. Itu Sedio Tomo organisasi apa, Mem? Oh ya, keberadaan Budi Utomo memberikan inspirasi organisasi-organisasi modern lainnya seperti Jong Sumatera, Jong Ambon, Sedio Tomo. Nah, Sedio Tomo ini adalah organisasi yang sama ya, yang sama seperti mirip seperti organisasi kepemudaan, tapi memang khususnya adalah kepemudaan Jawa, tapi tidak tergabung di dalam pelajar yang berasal dari sekolah Stovia, Prio. Jadi ini para pelajar-pelajar Jawa, mereka mendirikan ya perkumpulan yang diberi nama Sedio Tomo. Nah, ini adalah untuk para pelajar-pelajar Jawa, tapi bukan dalam lingkup mereka bersekolah di sekolah Stovia. Kalau Budi Utomo ini, para pemuda-pemudanya yang terkumpul, itu adalah para pemuda-pemuda Stovia. Pelajar-pelajar yang dalam tanda kutip adalah pelajar dari Stovia. Seperti itu, Prio. Jadi organisasi Jawa juga dia. Silahkan, Nak. Lagi yang lain? Oh, iya, Mem. Terima kasih ya, Mem.
Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi pertanyaan, Nak, yang berkaitan tentang perjuangan para pemuda? Silahkan. Ada? Nah, untuk materi kuis di psikologi, saya tidak membuat pilihan berganda untuk pagi hari ini ya. Saya hanya membuat bentuk tes kita adalah uraian. Artinya apa? Artinya budaya literasi ingin saya kembangkan lagi dengan kalian. Jadi silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dalam psikologi, cuma satu saja saya buat, tetapi intinya itu adalah kemampuan kalian menganalisis dan membaca di situ. Jadi budaya literasi harus memang kita bangkitkan kembali. Ada lagi, Nak, yang berkaitan tentang materi yang ingin kalian tanyakan, silakan. Ada? Tidak ya. Nah, kalau tidak ada, saya sudahin saja. Tapi sebelum saya menyudahi pembelajaran hari ini, saya ingin meringkas kembali ya pembelajaran kita. Nah, untuk organisasi-organisasi yang bersifat kepemudaan tadi bisa kita sebutkan. Coba Mustaqim. Yuk, yang kamu tahu tadi organisasi-organisasi kepemudaan yang kita bahas apa saja? 2 saja coba kamu sebutkan. Budi Utomo sama Serikat Islam. Oke. Ya. Ya, 2 saja ya, Mustaqim. Ya, ada Budi Utomo dan Sarekat Islam. Kemudian Faiz, silakan lanjutkan lagi 2 organisasi yang kita bahas selain yang disebutkan Mustaqim. Faiz? Indis Partis, Mem. Oke, terus? Jong Sumatera Nenbon, Mem. Oke, terima kasih ya. Jadi ada beberapa ya yang kita bahas hari ini, mulai dari Budi Utomo, kemudian ada Indis Partis ya, ada Sarekat Islam, ada Jong Sumatera, kemudian ada NU, ada Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang bersifat Islam lainnya. Jadi itu saja yang bisa saya review untuk pagi hari ini tentang materi kita. Terima kasih, kita berjumpa kembali untuk materi yang berikutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.